semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini videonya akan membahas tentang matriks. Nah, matriks itu apa? Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang dibatasi tanda kurung dan disusun menurut baris dan kolom. Jadi di matriks ini bentuknya persegi panjang atau persegi. Kemudian disusun menurut baris dan kolom. Di matriks itu ada baris, kemudian ada kolom-kolom. Nah, untuk matriks itu sendiri, anggota matriks itu disebut elemen. Jadi kalau misalkan ada anggota matriks disebutnya elemen-elemen dalam matriks gitu. Nah, kemudian ada yang namanya unsur-unsur matriks. Nah, unsur-unsur matriks itu jadi apa aja yang ada di dalam matriks. Nah, matriks itu dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi A, B, C dan seterusnya. Yang penting huruf kapital. Kemudian di matriks juga penulisannya itu bentuknya kayak gini. Jadi ada huruf besarnya berarti lambang matriksnya. Misalkan A, kemudian ada M kali N gitu. Nah, M kali N itu apa? Jadi kalian harus tahu dulu ini adalah bentuk matriksnya. Nah, kemudian untuk M kali N-nya itu adalah ukuran matriks. Nah, ukuran matriks itu maksudnya adalah disebutnya sebagai ordo. Jadi M kali N ini adalah ordo, di mana M sebagai baris dan N sebagai kolom. Jadi M-nya itu berapa banyak baris yang ada di matriks itu, dan N berapa banyak kolom yang ada di matriks tersebut. Gitu. Nah, tadi kan si M sama N-nya itu adalah ordo ya. Jadi M kali N itu disebutnya ordo atau ukuran matriks. Nah, untuk M-nya doang itu dia menyatakan baris. Jadi berapa baris yang ada di matriks tersebut. Terus sedangkan N berarti kolomnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah matriks A, misalkan 3 dikali 2, berarti matriks A yang berisi 3 baris dan 2 kolom gitu. Nah, udah gitu kita coba ke bentuk matriksnya ya. Kan matriks itu berbentuk persegi panjang yang dibatasi tanda kurung. Berarti untuk menyatakan sebuah matriks itu ada tanda kurungnya. Tanda kurungnya bisa kayak gini, bisa juga yang kurung kurawal gini juga boleh, atau yang kurung biasa gini juga boleh, yang mana aja. Kita pakai yang kotak gini ya. Jadi dibatasi oleh tanda kurung, kemudian disusun menurut baris dan kolom. Kalau misalkan isinya itu kan disebut elemen, berarti misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, berarti angka 1, 2, 3, dan 4 itu disebutnya adalah elemen matriks A karena ada di dalam matriks A. Kalau misalkan di sininya B, berarti 1, 2, 3, 4 itu termasuk ke dalam matriks B gitu. Nah, sekarang kita ganti dulu pakai bentuk elemen ya, bentuk umumnya. Kalau misalkan di luarnya hurufnya A kapital, berarti elemennya itu huruf kecil. A11, A12, A21, A22. Kenapa sih ada A11, A12, A21 sama A22? Itu kita sebut sebagai bagian dari baris dan kolomnya. Nah, di sini ada baris. Baris itu yang ke pinggir ya. Maksudnya itu ke pinggir. Jadi ke sini adalah baris pertama. Jadi baris 1. Yang ini baris 2 gitu disebutnya. Kemudian kalau yang ke bawah itu disebutnya kolom. Jadi A11 sama A21 itu kolom 1. A12 sama A22 disebutnya kolom 2. Jadi yang ke sini baris 1, baris 2. Kalau misalkan mau ngitung berapa baris berarti ke pinggir, jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya gitu. Kalau ngitung kolom berarti yang ke bawah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya gitu. Nah,
Terus selain ada baris sama kolom, itu ada yang namanya diagonal utama. Kalau diagonal utama itu maksudnya kalau diagonal itu kan miring ya. Di sini kan ada tanda miringnya gini. Nah, kalau tanda miringnya ke sini, dia disebutnya elemen diagonal utama. Nah, aja kalau diagonal itu miring, berarti miringnya ke kanan. Miring ke kanan itu disebutnya diagonal utama. Semuanya yang A11, A22 sampai kalau misalkan masih ada berarti ke sana terus gitu. Nah, ini yang ada di sini itu ada berapa baris sama berapa kolom? Kita hitung ya. Baris pertama, baris kedua, berarti ada 2 baris. Berarti kalau misalkan kita tulisin ordonya, berarti yang di sini adalah 2. Terus kolom 1, kolom 2, berarti kolomnya ada 2. Berarti 2 kali 2. Jadilah matriks A berordo 2 kali 2. Gitu. Terus di sini ada A11, A12 itu apa? Jadi kalau misalkan elemen itu disebutnya, kalau umumnya itu A kecil ya. Kalau misalkan matriksnya A, kalau B berarti ya B kecil. A, I, J. Jadi si huruf angka kecil yang ada di setiap elemen itu adalah menyatakan baris dan kolom. I sebagai baris, J sebagai kolom. Jadi kalau A11 berarti elemen A pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Kalau A12 berarti elemen A pada baris ke-1, kolom ke-2. Yang ini A21 berarti elemen A pada baris kedua, kolom ke-1. Yang ini elemen A pada baris kedua dan kolom ke-2. Jadi I-nya itu sebagai baris, J-nya sebagai kolom. Jadi menyatakan baris keberapa dan kolom keberapa. Gitu. Oke, kita lanjut ke elemen-elemen ya, masih elemen-elemen. Jadi misalkan di sini ada 2 matriks, ada matriks A sama matriks B. Terus, nah di dalam matriks A itu ada berapa kolom sama berapa baris? Ada berapa baris sama berapa kolom? Lihat ya, barisnya baris 1, baris 2, baris 3, berarti ada 3 baris. Terus kolomnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, berarti ada 3 kolom. Berarti kalau misalkan kita tulis ordonya, jadinya A 3 kali 3. Yang B juga sama ya, udah kelihatan. Oke, sekarang kita mau menentukan di sini tuh ada kan tadi tuh ada elemen 1 2, berarti elemen A baris ke-1, kolom ke-2. Coba kita tentuin dari matriks yang ada di sini. Di sini ada A12, A11 sama A32. Ini ya. A12. A12 karena dia A berarti kita nyarinya di matriks A. Kalau B berarti nyari di matriks B. A12 berarti kolom 1 baris 1, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Berarti yang ini kan? Berarti A12 adalah 4. Terus A11. A11 berarti baris pertama, kolom pertama. Atau baris 1, kolom 1. Berarti yang ini ya. Dia baris pertama sama kolom pertama. 2. Terus A32. Baris ketiga, kolom kedua. Barisnya ketiga, baris 1, baris 2, baris 3. Barisnya ketiga, kolomnya kolom kedua. Berarti angka 1. Jadi A32 adalah 1. Terus yang ini B12. B12 sama kayak tadi ya. Berarti baris ke-1, kolom kedua. Ini ya berarti angka 2. Ini ya, jadi ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Yang A juga sama. Yang ini kolom 1, yang ini kolom 2, yang ini kolom 3. B23. B23 berarti baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom 3. Angka 1. Yang terakhir B32. Baris ketiga, kolom kedua. Arti ya? Nah, sekarang ada nilai
dari A11 ditambah B11. Berarti kita harus tahu angka berapa pada elemen A11 dan angka berapa pada elemen B11. Berarti kita bisa tambahin elemen dari matriks A sama elemen dari matriks B. Kan A11-nya itu 2. Sedangkan yang B11-nya adalah 0. Berarti kalau A11 ditambah B11 itu hasilnya 2 ditambah 0 sama dengan 2. Tuh, jadi kita bisa jumlahin elemen. Yang satu lagi, A23 dikurangi B32. A23-nya berapa? Baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. 7 ya. Terus B32. Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Angka 3. Berarti A23 dikurangi B32 sama dengan 7 dikurangi 3. Hasilnya berapa? 4. Gitu. Oke, sekarang Ibu mau jelasin tentang transpose matriks. Transpose matriks itu adalah kebalikan, misalkan kalau ada ordonya M kali N, kalau misalkan ditranspose berarti dibalikin menjadi N kali M. Atau yang asalnya baris jadi kolom, yang asalnya kolom jadi baris. Tuh, misalkan ini AM kali N. Kalau misalkan ditranspose, dia jadinya AN kali M. Kalau misalkan asalnya ordonya A 1 kali 2, berarti kalau misalkan ditranspose jadinya 2 kali 1 atau kebalikannya gitu. Misalkan ya, contoh. Di sini ada ordo 2 kali 2 sama ordo 3 kali 2. Untuk yang A, elemennya ada A, B, C, D. Tapi ordonya 2 kali 2. Kalaupun misalkan ditranspose, ordonya kan tetap 2 kali 2. Tapi elemennya berubah. Jadi gimana? Yang asalnya baris, dia akan jadi kolom. Yang asalnya kolom jadi baris. Pilih salah satu aja. Kalian mau merubah baris jadi kolom atau mau merubah kolom jadi baris? Yang paling gampang yang merubah baris jadi kolom. Kita coba ya. Di sini baris pertama itu ada A sama B. Baris kedua ada C sama D. Ketika ditranspose sama dengan, kan ordernya tetap tuh 2 kali 2 ya jadi 2 kali 2 kan, gak ada yang berubah. Tapi barisnya jadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama. Kalau di A yang biasa kita tulisnya ke pinggir karena baris, maka kita tulis ke bawah karena kolom. Jadinya A, B gitu. Baris pertama jadi kolom pertama. Yang kedua, baris kedua C, D itu jadi kolom yang kedua, C, D gitu. Paham ya? Lanjut yang matriks B. Matriks B ini ordonya barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali 1, 2 kali 2. Jadi ini ada 3 baris dan 2 kolom. Ketika ditranspose, dia bakal jadi ordonya jadi 2 kali 3. Kita buktiin ya. Yang asalnya baris jadi kolom. Baris pertama ada 1, 2. Berarti dijadiin kolom ke 1. 1, 2. Gitu. Terus baris kedua 3, 4. Jadiin kolom kedua 3, 4. Tuh. Terus baris yang ketiga 5, 6. Jadi kolom yang ketiga 5, 6. Gitu. Mudah kan? Nah, sekarang ada yang namanya kesamaan dua matriks. Nah, maksud kesamaan dua matriks itu kita membandingkan dua buah matriks, terus dua matriks itu sama atau enggak. Nah, kalau sama disebutnya ya, di pernyataannya gini, dua buah matriks dikatakan sama jika elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian juga sama. Jadi kalau misalkan ada dua matriks yang isi elemennya yang seletak-seletaknya kayak A11 sama B11 misalkan angkanya 2 sama-sama 2, berarti itu yang seletaknya sama dan semuanya sama, elemennya bernilai sama. Nah, di sini ada 3 buah matriks, ada matriks M, matriks N, sama matriks O. Di matriks N itu ordonya 2 kali 3. Matriks N ordonya 3 kali 2. Matriks O ordonya 2 kali 3.
Nah, sekarang kita lihat di antara 3 matriks ini manakah yang memiliki yang bisa dikatakan 2 matriks dengan sama gitu. 2 matriks yang dinyatakan sama. Apakah itu M sama N atau M sama O atau N sama O? Kalau misalkan sama nih, misalkan M sama N sama, berarti M sama dengan N gitu. Nah, kita lihat dia beneran sama atau enggak. Kita bandingin dulu M sama N. M itu kan ordonya, dari ordonya aja udah beda. Kalau yang M itu ordonya 2 kali 3. Kalau yang N ordonya 3 kali 2. Jelas dari awalnya aja udah beda. Karena kalau misalkan ordonya berbeda, maka nggak akan seletakan elemen-elemennya, nggak akan bersesuaian. Berarti kalau misalkan kita lihat M sama N, walaupun angka di dalamnya sama, ada min 2, min 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 3, 3, 1, 1. Walaupun isinya sama, angkanya sama, tapi karena tidak bersesuaian, maka tidak sama antara M dengan N. Tapi apa? Yang tadi yang dijelasin, yaitu kalau N-nya itu adalah transpose dari M. Gitu. Karena yang asalnya baris jadi kolom. Gitu. Ataupun yang asalnya kolom jadi baris. Sekarang kita bandingin yang M sama O. Apakah M sama dengan O? Kita lihat, ordonya sama-sama 2 kali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kita lihat angkanya atau elemen-elemen yang bersesuaian. Yang di sini atau M11 itu min 2. Yang ini juga min 2. Bawahnya 2, bawahnya juga 2. Yang atas 1, ini juga 1. Bawahnya 4, yang ini 2 pangkat 2. Nilainya berapa 2 pangkat 2? 4. Maka yang elemen yang ini, elemen yang ada di dalam M ini 4. Yang O juga sebenarnya 4, tapi ditulisnya 2 pangkat 2. Jadi tetap senilai disebutnya. Terus sisanya 3 sama 3, 1 sama 1. Berarti matriks M sama dengan matriks O. Gitu. Terus satu lagi, kalau yang N sama O udah jelas ya tadi, kalau ordonya berbeda maka tidak sama. Gitu. Oke, sekarang ada contoh mengenai kesamaan 2 matriks. Misalkan ya, contohnya ini ya, diketahui matriks A, misalkan matriks A itu ordo 2 kali 2. Isi elemennya ada X, X plus 2Z, 5Z, sama Y plus Z. Sedangkan matriks B, isinya atau elemennya 8, 12, 10, 4. Terus pernyataannya, jika A sama dengan B, ingat ya tadi, kalau misalkan 2 matriks sama, berarti isinya pun pasti sama. A sama dengan B, tentukan nilai X, Y, dan Z. Jadi kita bisa menentukan nilai X, Y, sama Z kalau misalkan matriks A dan matriks B-nya sama. Kita coba ya. Karena ada pernyataannya udah ada A sama dengan B, berarti kita tinggal menyesuaikan aja elemen-elemen yang ada di matriks A disesuaikan dengan matriks yang ada di dengan elemen yang ada di matriks B. Gitu. Kita tentuin dulu, kita lihat di sini. X ini kan elemen A1 sama, kalau di B itu juga B11. Berarti langsung aja dijawab ya di sini. Ini ya tuh, kalau misalkan A11 terus A dari 1 kolom 2, A21 sama A22 itu kan sama dengan B11, B12, B21, B22. Karena matriks A sama dengan matriks B. Nah, A11 di matriks A itu adalah X. Berarti untuk menentukan X, jadi X sama dengan, langsung aja, X yang ini sama dengan 8. Jadi X sama dengan 8. Lanjut. Kita udah punya X, berarti kita bisa cari yang lain. Misalkan kita mau cari yang ada X-nya dulu, karena kita punya X. Atau mau Z-nya dulu juga boleh. Misalkan yang Z ya, yang sendirian. Ini kan ada 2, yang ini juga ada 2. 5Z yang ini, 5Z yang ini berarti A21. A21 itu sama dengan B21. Berarti kalau 5Z sama dengan 10. Sama dengan 10. Maka Z sama dengan
5-nya pindah ruas kanan jadi 10/5. Jadi berapa? 2. Jadi Z-nya sama dengan 2. Paham ya? Terakhir, yang ada Y-nya kan ini ya. Kan yang ditanya cuma X, Y, Z, bukan matriks A. Jadi kita bisa langsung aja ke Y. Y plus Z tuh ada di sini atau di A22. Berarti A22 sama dengan B22. Y plus Z sama dengan 4. Sama dengan 4. Y plus Z sama dengan 4. Z-nya berapa? 2. Jadi Y plus 2 sama dengan 4. Y sama dengan 2-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 4. Yang asalnya positif jadi negatif. Berarti Y-nya 4 kurang 2, 2. Jadilah nilai X sama dengan 8. Nilai Y sama dengan 2. Dan Z sama dengan 2. Gitu. Oke, tadi kan kita udah mempelajari tentang transpose dan juga kesamaan dua matriks, juga unsur-unsur matriks. Nah, sekarang ada yang namanya operasi aljabar pada matriks. Operasi aljabar pada matriks itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, juga perkalian. Terus nanti ada yang namanya inverse dan seterusnya. Nah, yang ada di video ini baru ada penjumlahan dan pengurangan aja. Karena penjumlahan sama pengurangan itu operasi yang paling mudah, makanya disatuin ya. Nah, untuk sebuah matriks atau dua buah matriks itu dapat dijumlah atau dikurang itu kalau misalkan kedua matriks itu memiliki ordo yang sama. Jadi kalau misalkan ordonya sama, baru bisa dijumlah atau dikurangi gitu. Nah, cara ngejumlah sama nguranginnya itu kalian tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi kayak tadi, kayak yang Ibu udah contohin yang A11 sama B11 dikurangi, ya dikurangi aja langsung. Gitu. Oke. Di sini ada contoh, ada 3 buah matriks, ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Ingat, yang tadi, yang syarat kalau misalkan mau menjumlah sama mengurangi, dia ordonya harus sama. Maka dari ketiga matriks ini, yang bisa kita operasikan itu hanya matriks A dengan matriks C. Mau A ditambah C, mau C tambah A, mau C kurang A, mau A kurang C, itu bisa. Tapi kalau misalkan dengan matriks yang B, karena ordonya berbeda, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan. Gitu. Karena A sama B nggak bisa, jadi kalau misalkan ada udah gini, terus ada pertanyaan A tambah B, ini ya penjumlahannya misalkan matriks A mau ditambahin sama matriks B, karena dia ordonya berbeda, ya maka tidak dapat diselesaikan. Jadi tidak dapat diselesaikan. Sedangkan kalau misalkan A sama C atau C ke A itu bisa. Misalkan kita mau tambahin A ditambah C. Nah, cara nambahinnya tadi kan kata Ibu, kalau misalkan si elemen-elemen yang ada di dalam matriks A sama matriks C itu kan sudah karena ordonya udah sama, jadi kita tinggal jumlahin aja elemen yang seletak atau yang letaknya sama. Kalau misalkan dia di baris 1 kolom 1, berarti dijumlahinnya sama yang baris 1 kolom 1 juga. Berarti kalau misalkan kita mau menjumlahkan matriks A ditambah matriks C, maka jadinya ordonya pasti sama bentuknya. Kalau ini kan 2 kali 3, berarti nanti jadinya 2 kali 3 juga. Berarti kita tinggal tambahin 3 tambah 2. Berapa? 5. Kita boleh dijadiin tambah dulu ya. Jadi 3 tambah 2. Duh, bengkok. 3 plus 2. Yang ini, min 2 ditambah 1. Min 2 tambah 1. 1 tambah 3. 1 tambah 3. Yang bawah 4 tambah min 1. 4 tambah min 1. 0 tambah 3. 0 tambah 3. 2 tambah 5. Nanti kalau misalkan ada latihan, kalian langsung aja ya, nggak usah digini-gini. Ini Bu cuma ngejelasin aja. Jadilah A tambah C itu 3 tambah 2 berarti 5. Min 2 tambah 1 min 1. 1 tambah 3 4. 4 tambah min 1 berarti kayak 4 dikurang 1. 3.
0 tambah 3, 3. 2 tambah 5, 7. Jadi inilah A tambah C itu hasilnya 5 min 1, 4, 3, 3, 7. Yang dikurang, langsung aja ya kalau dikurang ya. Misalkan kita mau kurangin yang C dikurangi A. Kan ordernya sama, jadi tetap bisa. Langsung aja. 2 kurang 3, min 1. 1 kurangi min 2, 1 dikurangi min 2. Nanti jadi plus kan, jadi 1 ditambah 2, 3. 3 kurang 1, 2. Min 1 dikurangi 4, min 5. 3 dikurangi 0, 3. 5 dikurangi 2, 3. Gitu, mudah sekali kan? Nah, nanti kalian coba yang C tambah A-nya. Apakah hasilnya sama 5 min 1, 4, 3, 3, 7? Kalau misalkan sama, berarti sifat apa yang berlaku? Komen di bawah ya. Kalian cobain C tambah A. Kalau misalkan mereka sama, sifat apa yang berlaku? Kayak sifat penjumlahan aljabar gitu. Kalau misalkan tidak sama, berarti tidak berlaku. Terus di sini kan C min A. Nanti kalian cobain yang A min C-nya. Komen di bawah ya. Oke, terima kasih ya.